Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama belajar membuat paru-paru buatan untuk menjelaskan proses pernafasan perut seperti yang Bu Lia sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, bahan apa saja yang kita perlukan? Kita membutuhkan botol plastik yang bening. Pastikan kamu memilih botol plastik yang tidak terlalu lembek, jadi agak kaku. Nah, yang kita butuhkan hanya bagian dari atas botol sampai ke bagian separuh saja boleh, dan bagian bawahnya kita potong. Kita hanya pakai bagian ini saja. Lalu kita membutuhkan 2 balon kecil, ukuran yang kecil, warnanya boleh terserah, dan 1 balon yang ukuran lebih besar. Nah, lalu sedotan tekuk 2 dan 1 sedotan yang agak besar dan karet. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita juga membutuhkan plastisin atau was, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langkahnya adalah pastikan bahwa balon yang kamu gunakan adalah balon yang tidak berlubang. Udaranya masuk dan tidak bisa keluar jika ditutup. Caranya dengan ditiup. Oke, setelah yakin bahwa balonnya tidak ada yang berlubang, maka kita bisa memulai dengan cara pilih bagian sedotan, bagian yang bisa ditekuk, lalu masukkan balon kecil ke dalam bagian tekukan ini, lalu diikat menggunakan karet. Lakukan untuk kedua balon dan kedua sedotan. Begitu ya. Diikatkan menggunakan karet. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Pastikan kamu mengikatkan karetnya dengan kuat pada sedotan, tetapi jangan sampai menutup saluran udara yang bisa masuk ke dalam balon. Caranya mengecek adalah dengan meniup sedotan. Pastikan bahwa udaranya masih masuk ke dalam balon pada kedua balon kecil tersebut. Nah, langkah berikutnya adalah satukan bagian sedotan kecil ini untuk diletakkan ke dalam, masukkan ke dalam sedotan yang besar. Nah, menjadi seperti ini, ya. Nah, setelah itu, ini serangkaian kita masukkan ke dalam botol. Lalu bagian bawah botol kita tutup menggunakan balon yang besar. Kita hanya membutuhkan balon yang bagian bawah, jadi kita potong saja bagian leher balon yang besar. Seperti ini. Lalu masukkan ke dalam bagian bawah botol. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini anak-anak ya. Supaya lebih kuat, kamu bisa melekatkan, menambahkan isolasi di bagian ini supaya lebih kuat, tidak mudah lepas. Hasilnya akan seperti ini, sudah terisolasi supaya lebih kuat. Nah, langkah berikutnya adalah menutup bagian botol ini dengan menggunakan plastisin atau was di bagian atas. Pastikan bahwa udara tidak akan bisa masuk ke dalam botol kecuali melalui sedotan ini. Jadi harus ditutup dengan rapat menggunakan was atau plastisin. Posisinya pastikan bahwa 2 balon yang kecil bisa terlihat di bagian atas botol. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Semua bagian tutup botol sudah dilapisi dengan plastisin atau was sehingga tidak akan ada udara lagi yang bisa masuk ke dalam botol kecuali melalui sedotan ini. Nah, cara kerjanya adalah dia bisa berhasil dengan baik, kita anggap berhasil jika ketika kita menarik balon yang bawah, balon besar yang bawah, maka kita akan melihat 2 balon yang ada di dalam. Ketika kita menarik ke bawah, balonnya, 2 balon yang di dalam akan tampak terisi udara mengembang. Ketika kita melepaskan, balon yang di dalam mengempes kembali. Nah, kalau seperti ini berarti
alat yang kita buat sudah berhasil. Lalu bagaimana cara menjelaskan bahwa ini adalah alat atau paru-paru buatan yang bisa menjelaskan proses pernafasan perut? Anak-anak, ini adalah alat untuk menunjukkan proses pernafasan perut karena bagian tulang rusuk kita atau rongga dada kita adalah sebagai rongga dada kita adalah botol ini, dan dua balon kecil di dalam adalah seperti paru-paru kita, paru-paru kanan dan kiri, dan dua balon kecil itu seperti bronkus ya. Dan balon besar di bawah botol ini sebagai diafragma, otot diafragma kita, dan bagian yang di luar ini adalah sebagai ini batang leher kita atau tenggorokan, dan ini adalah lubang hidung, bagian rongga yang terluar. Nah, penjelasannya adalah kemarin sudah Bu Lia sempat jelaskan kalau proses pernafasan perut itu proses pernafasan yang dibantu oleh selaput diafragma. Ketika otot diafragma bergerak atau berkontraksi itu berarti posisi otot diafragmanya turun ya. Kalau otot diafragmanya turun, maka ruangan di dalam rongga dada menjadi lebih besar, tekanan udaranya menjadi lebih kecil. Nah, kita tarik, maka pada saat kita tarik balon yang besar atau otot diafragmanya yang kita anggap sebagai otot diafragma, maka tampak udara akan masuk dan mengisi kedua balon kecil. Itu berarti ketika kita bernafas, otot diafragma kita turun atau berkontraksi, maka kita sedang menghirup udara. Udara masuk ke dalam kedua paru-paru kita sehingga tampak mengembang. Nah, ketika otot diafragma kembali rileks atau naik ke atas, maka rongga paru-paru kita tekanannya menjadi lebih besar sehingga udara terdorong keluar. Nah, itu proses pernafasan perut dengan menggunakan otot diafragma melalui alat yang kita buat. Oke, anak-anak di rumah silakan mencoba membuat dengan alat dan bahan yang seperti yang sudah Bu Lia jelaskan. Bentuk botolnya terserah, warna juga tidak masalah, yang penting proses kerjanya sama seperti ini. Oke? Selamat mencoba, semoga berhasil.